Alhamdulillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul di rumah Allah ini, Musholah Al-Fatah. Iya Pak ya? Al-Fatah. Aduh Ibu tahu apa artinya tuh? Al-Fatah itu apa? Al-Fat. Dalam Al-Quran kan ada surah Al-Fat. Oke? Kemenangan. Oh, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Jadi, kalau ada anak yang layih, boleh lagi namanya tuh Al-Fat Zumar. Kemenangan bersama. Ayah menang, emak menang, kakek menang, nenek menang, anak sadu Allah menang. Nah, gitu. Ada anak teman kita namanya Al-Fat Zumar. Kemenangan bersama. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul, duduk. Mudah-mudahan duduk kita, pertemuan kita bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Dan kita berharap seluruh dan semua ibadah yang kita lakukan semoga diijabah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati angku-angku nenek mama, alim ulama cadiak pandai, al-mukarram al-muhtaramun, buya-buya, ulama kita, khatib kita, guru-guru kita, ustaz dan ustazah, kaum ibu bunuh kandungan, dan seluruh yang hadir atau yang mendanga, baik yang berada di sekitar Musholah Al-Fatah ataupun yang berada di luar sekalipun, dan perwakilan dari anak-anak pesantren. Pesantren lah selesai nak. Nah, pesantren selesai ke musholah sudah. Lebih banyak sih kau bu. Ada 20 orang. Bara lebih 20 sampai 5. Masya Allah. Alhamdulillah hampir 25 orang. Sekini kan yang mewakili kan lah itu yang membakih itu kau ada 2, 3 itu itu adalah mungkin beberapa orang, mungkin banyak di luar itu kan. Ya, alhamdulillah. Ternyata banyak awak di luar. Tuh bapak-bapak awak banyak di luar tuh. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf Pak, tidak sempat keluar dah. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah baru kali ini saya ke sini. Tapi kalau katanya, coba ke Masjid Simpang itu apa nama? Al-Kausar, sering. Ya, tapi yang ke sini baru kali ini. Terima kasih Pak Panitia, pengurus, Bapak-bapak, ibu-ibu, jazakumullah khairul jaza. Diizinkan Allah kita ketemu dalam bulan yang barokah dan mulia ini. Rasanya dari awal Ramadan sampai malam tadi itu udah banyak ilmu yang kita dapat. Nggak tanggung banyak dah. Dan saking banyak dah tak kena cialah dah. Tapi mudah-mudahan adalah. Insyaallah adalah. Semuanya itu adalah ilmu. Nah, kalau ada metode, cara, itu adalah strategi jaga dalam menyampaikan dakwah. Nah, yang kau ambil tentu ilmunya. Ternyata kita duduk di majelis ilmu, awak duduk kok kini kok melangkah dari rumah, turun dari janjang, pergi ke Musholah Al-Fatah, itu sama dengan berjalan menuju surganya Allah. Lihat di dalam Alkitab, Tarhib wa Targhib, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sia yang berjalan. Lihat terang Bu? Ndak pakai mic terang aja. Oh, ti suara nang kare ka. Mic rancak suara kare lah. Siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, apakah malam, siang, pagi, sore, wirid pengajian, pengajian malam, Jumatan, majlis-majlis ilmu lainnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bentangkan jalan menuju surga. Masya Allah, luar biasa.
Makanya jangan camas, jangan cameh lo. Bahasa Minangnya cameh, kalau Indonesianya apa tuh? Cemas. Jangan cameh lo, ibu-ibu, bapak-bapak, datang ke musajid, ke musola. Hujan hari bapak yong awak. Mati lampu ya pakai listrik, pakai pakai lampuan, pakai senter lah pakai. Nah, kini kan jarang lah listrik matinya. Awak kalau dulu ambo kan di kampung kayak gitu. Ambo orang kampung bu, makanya pakai sigi dulu. Sigi bu, dah tahu lah. Pakai lampuan itu itu apa dong karambi itu yang lakariang itu di KB sulua. Kalau sulua pakai bambu, diisi minyak tanah dalamnya. Ambo sigi namanya tuh. Colok, tuh colok, sip, colok. Ya, betul, colok. Ada nama lain colok. Jadi itu jadi orang Jawanya. Kau anak kini sadu Allah cukui. Hei, lisiri lah tarang. Tua tarang jalan tua. Jalan lah rancak lo. Fasilitas lawannya. Maik kareh lo. Hanya indah ya. Itu tantangan bagi kita. Yang penting jangan kita putus asa. Itu yang berlalu. Yang kedua kata Rasul, siapa yang keluar man farihi, siapa yang keluar dari rumahnya ilal masjid, menuju masjid, rumah ibadah, majlis-majlis ilmu dan kajian, apakah baik salat, baik apa saja, dalam tataran koridor yang baik, dalam koridor Allah, maka taktubu, satu langkah kakinya itu, kaki kanannya ditulis dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu langkahnya lagi, biasanya orang kau melangkah dua kaki kok. Jarang yang cek kakinya kok. Jadi kaki pontong. Kalau pontong kaki itu tiga lah sampai. Satu kaki langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosa darinya. Masya Allah, kan luar biasa itu. Makanya ndak ada sio-sio datang ke majelis ilmu. Jadi kalau ada wirid di siko, danga bapak ibu, jangan tak jawab baik. Sewantanya tu, beliau menjalan waktu isya, siap isya awak pulang lah. Biasanya tempat lain wirid kayak gitu. Gitu. Bu, ada nggak bu? Oh iya, dek diam sih bu kan. Hadirin kaum muslimin, karena kita tidak ada pakai judul di sana, maka di akhir ini judul kita adalah tantangan kita dalam menjalankan ibadah dalam syariat. Tantangan awak satu. Tak sama 10 hari ya? Sang 8. Sang 8 alun lah. Yang pertama, tantangan awak. Nampak, Pak? Enggak, apa-apa sih kok sama Ustaz. Izin berdiri Bapak Ibu ya. Ikut enggak nuzul Quran lah kok. Nuzul Quran sudah nah. Yang pertama, tantangan awak. Mukmin yahsuduhu. Orang yang beriman yang memiliki sifat hasad, iri dan dengki. Itu tantangan awak tuh. Nya sama aja seiman, tapi dia memiliki sifat iri dan dengki. Padahal itu tidak boleh, harus dibuang. Karena Rasul menyatakan, jadi kalau ada iri dan dengki, hasad dalam diri awak, ibadah salat awak habis, sedekah awak habis, puasa awak tidak ada nilai. Makanya Rasul menyatakan, iyyakum wal hasadah. Bisa? Bisa. Kepayah lo kameramen. Biasanya saya membawa tim sukses itu 2 orang biasanya Bapak Ibu. Ndak kumpanya kok doh. Ampun ndak partai politik doh. Tim sukses dalam dakwah gitu. Kalau ingin nanti siaran ulangnya boleh Bapak Ibu lihat, nanti Bapak Ibu lihat dalam YouTube kita Buya Erman Tanjuang. Jangan lupa like and share. Masuk iklan sih ya. Sorry Pak, iklan ya Pak ya. Ikan ndak iklan yang punya orang dah. Punya awak mah. Gitu. Ya, kenapa seperti itu? Seluruh dari awal sampai akhir kegiatan kita dokumentasikan. Jadi yang mandangah tuh bukan jamaah awak, mungkin di Al-Fadiko mungkin 100 orang, 200 orang, 50 orang, tapi di dunia maya, dunia apa tuh? Dunia maya itu jutaan manusia.
Makanya ustaz-ustazah, bapak ibu guru, bapak dosen, manfaatkan. Biarlah membuat itu orang Yahudi. Membuat WE orang Yahudi, membuat Facebook orang Yahudi, membuat YouTube orang Yahudi, Twitter orang Yahudi. Mampa gunawan saya dah pandai lah dah. Rugi sangat awak tu. Iko nanti posting TikTok ke panjang saya. Ndak tanggung TikTok menjulu-julu lidah situ. Hati-hati, capek cabut saja. Kalau ndak tu dosa jariah itu mengalir terus. Makanya sering kita sampaikan kepada adik-adik perempuan yang memajang foto-foto, video-video yang membuka aurat, tarik cepat. Ba tu buya, mana tu besok pagi meninggal. Ba, dosa balanjut teri. Awaklah berada di alam barzah. Nah, itu kan bahaya itu. Rugi sangat awak. Ya bu ya. Kalau ada ibu-ibu yang masang TikTok, cabut cepet yang tak pantas lah gitu. Satu, orang yang beriman tetapi dia musuh bagi kita. Sifat hasad, iri dan dengki. Harus jauhi kata Rasul. Tidak boleh hasad ya bu ya. Tidak boleh. Buang. Itu penyakit hati itu. Itu ada kajian khususnya, kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Kalau kita itu di Masjid Al-Sunnah Kapalokoto udah hampir 5 tahunan, setiap ahad di situ pemain tunggal. Seorang sayanya. Nah, boleh Bapak Ibu lihat itu di sana itu, baca membersihan hati, membersihan badanku murah ya kok. Membersihan hatiku susah kok, jadi dalam. Hati yang mana yang dibersihan? Hati yang sagumpah kok atau itu yang mah? Nah, itu lain cerita itu. Nah, itu Bapak Ibu yang hebat di sini masa ilmu hati gitu kan. Jadi kata Rasul, iyyakum wal hasadah. Jauhilah olehmu sifat hasad. Sejauh-jauhnya. Jauhi. Tidak boleh dipakai. Tidak boleh ditaruh. Apalagi kalau dikembangbiakkan. Fa innal hasada yakul ada yakul di sana. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan. Ingat itu. Hasad itu memakan kebaikan. Kama takulun narul khatab, bagaikan api memakan kayu bakanan nan karyang. Terang bu, modea kayu baka karyang kalau bahasa kampung masih namanya tu, lah karyang bana dibakar kan cepat habisnya tu. Mode itu sifat hasad menghabisi namanya kebaikan yang kita lakukan. Ya bu ya, bu bekol lah apa bu, share tu bekol lah, ndak ada. Ya, awak tahu tuh ibu lah mencari YouTube ambo gitu kan. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu kan ladang dakwah bagi kita. Jauhi sifat hasad, tidak boleh. Buang, jangan dipakai. Ya hasad apalagi kepada suami, apalagi hasad kepada istri, apalagi kepada mertua, orang tua, kepada tetangga, karib kerabat, sama-sama pengurus. Contoh, di situ tidak ada. Kalau di tempat lain, di tempat ambo itu, kalau lawan nanti menjadi pengurusnya, tidak nampak puncak masjid di nyolo dah. Di situ tidak ada. Tempat lain. Baranti jadi pengurusnya, tidak kau masjidnya loh dah. Itu kan aneh bin ajaib itu. Kita musola itu, ke masjid itu ibadah bukan karena jadi pengurus atau tidak. Alhamdulillah tahun kini kok ada 6 masjid yang ditunjuk menjadi pengurus dadakan untuk mencarian anunya. Tapi tetap aja datang ke sana. Kadang bila ada waktu datang, kalau enggak gitu kan. Kan enggak ada. Yang penting nilai ibadah bagi kita. Karena semuanya itu yang akan membalas, yang akan menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah spiritual. Yang kedua, salah 9 tadi. Ya, ibu, masalah ibu jauh kan? Ambo dah keknya. Ambo dari Bali. Belimbiang. Yang kedua, dari yang pertama tadi adalah sifat hasad, iri dan dengki. Buangi. Tidak boleh ditaruh. Yang kedua, yaitunya al-munafiqun baighadah. Orang-orang munafik yang membenci. Hati-hati, apalagi munafik dalam agama. Banyak segini itu. Ndak tangguh di mungku awak dah. Pandainya berminyak air. Rancak di mungku awak, tapi di belakangnya menikam. Kan banyak sekarang itu
yang menyatakan dia Islam, tetapi seluruh agama sama di mata Tuhan. Itu salah itu. Supaya terangannya. Ada yang menyatakan 300 ayat Al-Quran harus dihapus, dibuang. Atau munafik tu. Ini adalah Islam gini dong. Hati-hati itu. Rata-rata ayat yang disindirnya itu, yang disorotnya itu ayat yang berkaitan dengan jihad. Jihad dikaitannya dengan teroris. Barake jamnya tu. Nah, jadi oleh sebab itu cerdas kita. Menteri Agama kini lah baulah lah boleh ya. Dulu karajonyo nyo samuan suara azan tu dengan suara oleh sampai kabar informasinya ya. Kalau bahasa Indonesianya anjing, bahasa Minangnya apa? Dak do wow do. Tua. Malih awak menyebut Pak. Awak di YouTube tu malih awak nyebut sunah tu. Makanya awak tanya saya taruh ke jemaah gitu kan. Bahasa Minangnya kan agak babayu bunyi itu. Ndak tahu mereka itu di dalam lafaz azan itu ada terkandung 2 kalimat syahadat. Itu tauhid. Nan ka menjamin awak, nan ka menjamin ninyo masuk surga atau indah. Di situ letaknya. Kalau ndak keluar mana? Jaleh lo. Dalam Islam tu ndak ada abu-abu do. Jadi acaranya Bang Dedi hitam putih ya bang ya. Iyo ndak indah. Abu-abu tu ndak ada tu do. Abu-abu tu yang munafik. Kalau di Minang kan namanya angga geliang amua unjuk nananda babarikan tunjuk alurui kalengkiang bakai pape di luar ancuang di dalam manu kawan sairiang manggun tiang dalam lipatan. Itulah musuh dalam kain saruang. Cie kain saruang Jawa tapi musuh berbahaya tu bu. Tak bisa main-main doh. Ini Islam juga. Tetapi dia menikam. Makanya kata Rasul, orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Kenapa? Dia punya mata pedang 2. Ndak dapat suo jokida nyo santuang jo. Ndak dapat kapai kapulang nyo lewan jo. Itu orang munafik. Makanya dulu ada tahun berapa itu? Tahun 76, 80-an, 90-an lah. Ada Bang Nafi namanya itu. Waspadalah. Waspadalah. Ya bu ya. Lah itu ya boleh oleh tu. Hah? Dah boleh dah. Iya. Awan dah lah tahu mana ada nanti tu tindak gitu kan. Tapi penting waspada tu pada lu. Hati-hati ya Pak. Banyak para munafik yang berkeliaran mencari mangsanya. Kalau munafik dalam An-Nisa 1-2 tu berbahaya tu. Ndak jangan awak Allah saja nyukicua. Dia berusaha untuk menipu Allah. An-Nisa 1-2 boleh dicari tu. Makanya dalam hadis itu yang populer tanda orang munafik tu awak sabananda perlu menuduh orangnya munafik atau ndak. Tapi baca dari tanda-tandanya. Hebatnya orang Minang tu kan gitu. Gabak di ulu tanda kahujan, sewang di langit tanda kapane. Kok mencari api calia aso. Di Minang seperti itu. Tanda orang munafik itu ada 3 kata Rasul. Apabila dia berbicara, wa iza hadatsa kadzaba. Dia bohong. Selalu bohong. Kalau ndak kasar doa lah separuh. Kau ndak banyak duto daripada warna. Itu hati-hati itu. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berwa'ad, berjanji mani, itu hati-hati itu. Atau lah selesai 1 periode minta 2 periode, contohnya kayak gitulah gitu kan. Minta lo 3 periode, contoh. Itu hati-hati itu. Kalau tidak ada yang ditepati, munafik itu. Sia saja orangnya. Lain orangnya, terserahlah. Hati-hati. Wa iza tumina khana. Dia gih amanah, titip amanah, dia khianat. Baca dari situ. Kan tak perlu nuduh tu dah. Baca dari situ kalau yo. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari kita waspada dan hati-hati dalam hidup dan kehidupan kita. Terakhir kemarin disampaikan oleh Kemenak, Menteri Agama itu sesudah suara azan yang nyokarajuan kecil beliau izin PAUD Quran rumah tahfiz di stop. Iya bang ya, abang udah baca kan?
Kemarin kita diwawancari oleh Padang TV hari Sabtu, kemudian hari Senin diulang kembali karena kita mewakili kawan-kawan dari Forum Komunikasi Rumah Tahfiz Kota Padang. Kalau orang Padang TV membaik itu dari Sumatera Barat, kita sampaikan pendapat Pak Kemenak yang seperti itu. Hari Senin kemarin itu dengan kasih malahan. Lembaga yang tidak ada izin itu tidak boleh beroperasi. Tidak boleh bubar. Jangan begitu Pak. Rasanya rumah-rumah tahfiz, paut-paut Al-Quran, TPQ MDA itu, dan pondok-pondok Al-Quran lainnya, tidak ada ngemis Kemenak ada. Yang magi itu orang Pemko, kan ada orang Kemenak. Mohon maaf kalau ada yang dari Kemenak kawan-kawan siko. Nah, jadi jangan gitu kan, tumbuh di masyarakat, berkembang di masyarakat, hidup di masyarakat, membumikan Al-Quran, termasuk sabana Bapak bersyukur. Kenapa bersyukur? Ini ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanah undang-undang Pak. Jangan seperti itu. Itu tidak benar itu. Kebijakan yang diambil tolong bijak. Jangan bijaksana saja, tapi di sini harus bijak juga. Kita sampaikan seperti itu. Aku kan seorang sebagai corong asok sunyo. Jadilah sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari kalau ada TPQ MDA yang belum ada izin tetap jalan. Rumah Quran, rumah tahfiz, paut-paut Al-Quran, kemudian lembaga-lembaga TPQ, lembaga pendidikan Al-Quran lainnya jalan terus. Tidak ada ceritanya. Awak kini samu sapulidi. Kalau cie paling-paling tusuk sate misalnya. Tapi kalau bersatu kita, bersama kita insya Allah banyak yang bisa kita lakukan. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, seluruh unsur, nenek mama, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, doa Ramadan diijabah oleh Allah. Tolong doakan kawan-kawan kita, pemimpin-pemimpin kita kepada yang elok. Walaupun mode itu pendapatnya, jangan doa le capeknya mati. Tidak boleh ada pada solo kok. Anak mati sila menteri agama itu tidak boleh, jangan. Ya Allah, balikkanlah, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Sabit qalbi ala dinik, yang membolak balik hati manusia itu adalah Allah. Kita serahkan kepada Allah. Yang jali awak berusaha dengan sebaik-baiknya. Jadi simpatisan-simpatisan yang berkenan dengan Al-Quran, tanggal sabaleh kabatang nyokaluan, sabaleh April. Boleh dicari itu. Bahasa nanti di sana moratorium ya. Stop sementara, larang sementara. Sementara pemilu tidak tentu doa dong. Jadi kalau tidak ada reaksi bagi awak, galehnya laluan. Kalau terlalu brutal kita, hanya main situ, nyotuduh awak teroris. Hati-hati, jangan berlebihan. Tapi sewajarnya saja. Makanya apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Karena kita punya channel YouTube, ya kita umbar di YouTube agar sampai kepada orang-orang yang berhak, yang berwenang, yang punya kapasitas tentang itu. Jadi Bapak Ibu mohon doanya, anak-anak kita tetap istiqomah, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, hafal Quran, jangan ragu pula. Banyak yang tampil di Padang TV itu tuh hafiz cilik semuanya itu. Yang tampil di RCTI itu para penghafal Al-Quran. Bulan Ramadan Al-Quran banyak dihafal, Quran banyak dilombakan, Al-Quran banyak dibaca oleh umat, dibuatnya statement yang tidak benar. Nah, itu kan mengacau namanya itu. Jadi mohon sekali lagi para pemegang kebijakan jangan membuat umat itu bingung, tapi jadikanlah umat itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dengan memberikan ketenangan-ketenangan kepada masyarakat. Baik Bapak Ibu, alfa minkum, demikian saja. Sudah jam 9 karena kita mau sholat. Dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihe racik bawang dek kurangan lu hirono picik dek kurang kuni atau masakan dalam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kau indak dijanjang ngemonai, indak ditangguh hambut turun, mungkin tak dorong di lompatan lupu di kaki dan kapatah. Tidak ada gad yang nanti rata, tidak ada tupai nanti gawah, yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah, kita taubat. Salah ke manusia, saling maaf, memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.